nggak jawab, tapi dia arahnya ke toilet karena di bawah tangga persis kan toilet. Dia ke toilet. Ih, nggak lama bang itu dia masuk nih. Ini walkie talkie gue bunyi gitu, maksudnya ada panggilan. Don monitor. Gue angkat, gue belum naik bang. Gue angkat. Ya monitor, ya Bang Arifin. Gue taunya kan Bang Arifin. Pak Arifin. Iya Pak Arifin. Ini gue Bang Rahmat katanya. Hah, Bang Rahmat? Lu di mana bang? Lu lama, kata dia. Ini gue udah sampai lobby nih. Terus gue senter lagi ke arah pojok itu, udah nggak ada. Iya. Udah nggak ada. Tapi bunyi apa ya? Tahu nggak sih bang? Kayak orang loncat. Widih. Iya. Gitu. Bek. Tapi kalau gue berhenti. Wah, gue udah kok nggak enak bang. Gue coba jalan cepet bang. Pelan dulu nih, tadi kan udah pelan bunyi bek 2 kali. Gue berhenti, gue liat, gue jalan pelan bang. Gue coba jalan cepet. Lah bek. Nih. Lah gue jalan cepet nih bang. Bek. Gitu gue berhenti persis di depan lift bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Dimensi Mistik bareng gua Aris. Dan seperti biasa sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih banyak buat kalian semua yang udah mampir atau mengklik video ini. Dan di samping gue ini udah ada seorang narasumber, yaitu security yang pernah bekerja di salah satu gedung asuransi nih yang letaknya masih di sekitaran Jakarta Selatan. Dan seperti apa kisah lengkapnya, jadi langsung aja kita sapa atau kenalan sama narasumbernya. Halo, assalamualaikum Bang Doni. Waalaikumsalam. Atau Bang Uyi ini ya. Iya. Terima kasih banyak Bang Uyi udah menyempatkan waktunya datang ke Dimensi Mistik. Dan katanya di sini Bang Uyi mau berbagi kisah pengalaman horornya pada saat jadi seorang satpam gedung nih ya. Iya. Lebih tepatnya ini gedung asuransi ya Bang. Gedung asuransi masih di daerah Jakarta Selatan. Masih Jakarta Selatan ya. Dan katanya beberapa kali mengalami kejadian-kejadian mistis. Lebih tepatnya pada patroli malam hari nih. Pada shift malam. Ya. Ngeliat temen satu shift nih, ada 2 di basement. Ngeliat temen ada 2. Ada 2 orang nih. Ada 2 orang. Iya. Dan kalian juga tadi sempet ya kita ngobrol di belakang layar, atau Bang Uyi ini diikuti sama sosok pocong nih. Kemungkinan karena emang lihat dari awal kita sempat ngelihat. Iya. Terus akhirnya memberanikan diri tetap jalan, gak taunya kayak dengan mengikuti gitu. Mengikuti nih. Iya. Oke. Bang, tapi boleh kita tahan dulu ceritanya Bang ya. Siap. Biar teman-teman juga penasaran sama cerita lengkapnya Bang Uyi seperti apa. Ya, buat kalian yang barusan udah denger nih kisi-kisi atau cerita pendek yang dibawain sama Bang Doni barusan, dan buat kalian yang penasaran sama kisah lengkapnya seperti apa, kalian tonton videonya sampai habis, jangan ada yang skip. Dan di sini gue mau infoin dulu buat kalian, kalau kalian punya pengalaman horor kisah nyata mau jadi narasumber di Dimensi Mistik, itu bisa banget. Langsung aja kalian kirim cerita horor kalian dengan cara chat ke nomor WhatsApp di bawah ini, atau kalian juga bisa langsung DM aja ke Instagram Dimensi Mistik nih. Nanti biar mempermudah, semua linknya gue cantumin di kolom deskripsi. Dan gue rasa cukup, nggak usah banyak berbasa-basi, langsung aja kesaksian horor kita mulai. Ya Bang Uyi, kalau boleh tahu seperti apa nih Bang awal mula ceritanya? Yaitu di awal cerita tuh di tahun 2016 gue dapet kerjaan nih di salah satu gedung asuransi di daerah Jakarta Selatan. Ya karena masih baru kita, jadi memang di situ ada 2 shift. Nah, untuk awal kerja ya nggak mungkin ditaruh di shift malam dulu. Nah, awal-awal kita ditaruh di shift pagi. Nah, di 2 minggu kemudian nih baru kita ditaruh di shift malam. Nah, itu awal mula mengalami kejadian tuh, awal mulanya itu di 2 minggu pertama kerja. Pas masuk malam tuh. Sebenarnya ada Bang yang lembur Bang, karyawan ada yang lembur, tapi paling sampai jam 8 aja, nggak pernah lebih dari jam 8. Nah, biasanya kita mulai kontrol tuh jam 11 ke atas, kontrol shift malam. Nah, kebetulan karena saya mau Bang Rahmat nih yang ngontrol, jadi Bang Rahmat ambil basement sampai lantai 4. Nah, saya dari lantai 5 sampai lantai 8 gitu loh.
Nah, cuman di sini karena Bang Arifin yang dituakan kan, kalau sebutan sekarang mungkin Danru gitu. Danru, Akhirnya kita yang ditugasin berdua nih untuk kontrol. Kata Bang Rahmat, dari lobi langsung ya naik ke lantai 8. Ya. Kata Bang Rahmat, oh langsung Bang lantai 8? Iya, langsung ke lantai 8. Lu langsung dari lobi langsung ke lantai 8, nanti turunnya lu lewat tangga darurat. Misalnya lu dari lantai 8 udah selesai nih kontrol, lu turun lewat tangga darurat ke lantai 7, ke lantai 6, ke lantai 5. Dari lantai 5 baru naik lift turun ke lobi, kita lagi. Tuh. Oh siap Bang. Ngerti, paham ya. Nyalain ya walkie-talkie-nya. Oh siap Bang. Udah tuh, singkat cerita sampai di lobi kita langsung ke lantai 8 nih Bang. Naik, buka pintu, terang Bang, maksudnya terang, cuman untuk lorong kantornya emang sengaja diterangin, tapi untuk ruang-ruang kantornya dimatikan. Lantai 8 Bang kita. Jalan lorong, jadi habis lift begitu Bang. Pecahan lah ya. Pecah. Dan di ujung kanan itu udah pasti tangga daruratnya lewat situ gitu loh. Kita renter, aman Bang. Kita juga nggak ada perasaan apa-apa tuh. Aman. Lewat tangga jalan kan, tangga darurat kita turun kan ke lantai 7. Sama. Aman Bang. Lantai 6 kita turun ke lantai 6 lewat tangga darurat lagi. Aman Bang. Pas sampai saya mau turun ke lantai 5 nih, dari tangga darurat lantai 6, saya mau turun ke lantai 5. Saya buka pintu tangga darurat nih mau turun. Kan tangga begini Bang ya. Begitu pasti turun ke bawah. Nah, zigzag lah. Zigzag gitulah. Nah, itu pas saya keluar, saya mau turun, baru tangga pertama saya mau turun. Itu jelas Bang. Itu saya pas nyentel ke bawah, itu ada anak kecil Bang. Iya. Sedang lari. Menuju tangga darurat, maksudnya dia turun ke bawah, larinya turun ke bawah, tapi dia udah di posisi udah di lantai 5. Tapi dia nurunin tangga. Itu yang saya lihat sih satu. Tapi dia kayak ketawa, ada temennya, karena ada ketawanya ada 3 atau 4 orang. Kayak suara rame nih lagi. Rame, iya kayak lagi main anak kecil, gimana sih Bang? Iya. Itu jelas Bang. Kan, tapi yang saya lihat satu itu lari. Cowok. Saya kaget Bang di situ. Cuman saya niatin Bismillah. Udah tuh saya turun Bang, saya beraniin. Sambil saya pelan-pelan sambil saya sentren. Dan pas sampai di lantai 5 kosong Bang. Kan kalau pikiran normal mah, anak siapa jam segitu? Iya, siapa yang main di dalam gedung? Iya, gitu kan. Lantai 5 udah. Udah tuh Bang, saya terusin, saya pelan-pelan Bang, saya lihat-lihat. Karena kan di kaca kantornya kan gelap semua. Saya pelan-pelan, tapi walaupun ada perasaan tadi karena ngedenger jelas, ngelihat. Gangguan pertama saya tuh ya kan, selama pas kerja di situ ya. Saya sambil nengok belakang lagi, saya datang, udah saya buka lift. Saya masuk, saya turun ke lobi. Ya kan, sampai di depan lobi Bang. Sampai di depan lobi nih Bang. Lihat udah nih, pas keluar saya walkie-talkie dulu nih sama Bang Rahmat nih. Monitor Bang. Ya, yuk. Di mana? Katanya. Dia ngomong gitu ya. Udah nih saya langsung ke pos ya. Iya, langsung ke pos saya Don. Udah. Jadi posisinya itu Bang. Kalau kita masuk ke lobi nih Bang. Ini masuk ke lobi. Ini sofa nih Bang. Pokoknya ini pintu masuk ke lobi nih Bang. Sofanya tuh di sebelah sini Bang. Nah, ruang resepsionisnya itu bukan ngadep ke kaca Bang. Iya. Jadi ngadepnya ke sono. Nyamping ke sana. Iya. Jadi ini sofa buat tamu mungkin ya. Terus ini toilet. Terus resepsionis, maju sedikit, nah mentok itu baru lift Bang. Udah kita jalan nih keluar, kita kan berarti ngelewatin meja resepsionis dong. Ya kan? Sambil lewat baru belum selesai tuh Bang, meja resepsionis kan panjang tuh Bang, belum selesai. Dengar suara saya Bang. Suara perempuan nangis Bang. Jelas itu Bang. Itu malam 2 minggu pertama kerja masuk malam itu. Langsung sama kayak gitu ya gangguannya? Iya. Pertama anak kecil kan tadi. Terus ini suara jelas Bang, suara perempuan. Suara perempuan nangis. Yang didengar bersumber dari area resepsionis. Lah, otomatis kan saya balik Bang.
balik badan begini, nggak begitu gelap bang, masih ada lampu satu, tapi lampunya satu emang sengaja dinyalain gitu loh, satu, itu kosong bang. Itu pun pas saya balik, suara tadi itu kenceng loh bang, suara nangisnya tuh kenceng. Tadinya mau saya hiraukan gitu loh, saya lewat, saya udah denger pelan-pelan kenceng, saya balik, itu hilang bang suaranya. Saya berusaha memberanikan diri tuh bang, saya maju ke meja resepsionis, saya takutnya ya kan, apa emang ada apa-apa, namanya saya jaga ya kan. Saya lihat kosong bang, nggak ada siapa-siapa. Nggak ada siapa-siapa bang. Udah tuh, sambil baca-baca tuh, udah nggak enak perasaan pada saat itu kita. Gua tuh udah nggak enak perasaan. Udah tuh kita, gue jalan lagi nih. Pas mau di pintu lobi tuh bang, kedengeran lagi bang, jelas bang. Jadi dia kayak nangis bener-bener di kuping bang. Kedengeran banget di kuping. Iya, kayak dia nangis tuh bener-bener di kuping gua gitu. Gimana sih lu bang? Dia nangis tuh bener-bener kayak sengaja di kuping gua. Iya. Itu gua balik lagi bang, kosong bang. Gua sampai ke kamar mandi, kan ada toilet tuh samping sofa, meja tamu, sofa tuh gua beraniin diri untuk buka toilet, tapi gua nggak ada ke dalam. Gua buka toilet kosong, nggak ada siapa bang. Gua tutup lagi. Udah, gua keluar lobby, udah gua samperin Bang Rahmat, udah ada di situ, udah ada di pos gitu. Belum cerita tuh gua sama dia. Masih dipendam aja. Masih gua pendam ya kan. Udah tuh, gimana, aman bang, bener aman, kata Bang Arifin. Sambil ketawa-tawa, bener aman pak. Oh iya udah kalau emang aman. Tapi dia sambil cengenges nih Bang Arifin. Bang Rahmat juga biasa aja. Malam itu kita lewatin juga santai lah bang. Maksudnya aman deh, tuh gangguan pertama kita di gedung asuransi itu gitu. Karena minggu depannya lagi kita masuk pagi. Rolling ke pagi nih. Udah rolling pagi. Kalau pagi mah karena banyak orang mungkin, jadi nggak ada gangguan. Sama sekali di pagi hari nggak ada. Dan malam berikutnya pun kita gua masuk malam nih sama tim, nggak ada. Karena gue masih di rolling seperti itu. Jadi Bang Rahmat kayaknya memfokuskan gue untuk ke lantai 5 sampai lantai 8 aja lo. Nah, masuk bulan kedua, gue kerja. Dan masuk malamnya, gantian nih kata Bang Rahmat. Ayo gantian. Mau gantian gimana nih bang? Udah sekarang lu nih yang dari lantai 1 sampai ke lantai 4. Gua gantian 5 sampai 8 kata dia. Oh ya udah, berarti skemanya sama aja bang. Ya. Nah ini terserah lu kata dia. Lu maunya lu naik lift dulu tuh sama gue bareng, tapi nggak bisa sih begitu kata dia begitu ya kan. Terus gimana? Kalau gue biasa sih lewat tangga darurat kata dia, dari basement gue langsung lewat tangga darurat, jadi gue ke lantai 4. Nah dari lantai 4 baru gue naik lift turun ke bawah, lobby keluar. Tapi terserah lu maunya gimana, apa lu mau dari lantai 4? Ya udah bang dah, gue ngikutin cara lu aja gitu. Oh ya udah, oke nih ya udah gue duluan ya. Karena pada saat itu gue masih ngerokok bang, masih setengah tuh rokok. Udah gue duluan deh ya kata Bang Rahmat. Ya udah bang, gue ngeliat bang dia duluan masuk lobby. Gue bakar Bang Arifin, Pak, gue manggilnya Pak kalau Pak Arifin. Jalan deh Pak ya, ngontrol nih basement. Iya, udah baca-baca doa kata Pak Arifin. Siapa? Udah gue matiin tuh rokok, gue jalan bang. Di basement itu bang, jadi kalau ini kan basement di sini, ini basement juga nih bang. Ini buat parkiran motor, di sini ini masuk mobil, tapi bisa nembus sih. Nah terlalu di tengah-tengah nih. Gue tuh dari sini bang. Jadi kalau kita masuk mentok, kita lewat begini bang. Itu kan parkiran tuh bang. Mau motor di sini,
mobil di sini. Iya. Kalau kita masuk begitu bang, itu kalau kita mentok ke sono, itu langsung lift barang bang. Iya, loading barang. Oh, Iya. buat loading barang. Nah, di sampingnya itu baru tuh tangga daruratnya di situ. Nah, persis di samping tangga daruratnya persis itu toilet. Toiletnya di situ. Gue mulai dari sini nih, sebelah sini nih. Gue masuk nih bang. Tak. Udah, gue lihat nih bang. Jalan nih gue nih bang. Cet. Karena gue lihat tadi Bang Rahmat duluan kan. Pas di ujung bang. Gue di depan lift nih bang. Kan kalau ke kiri berarti kan tangga darurat sama toilet dong. Iya. Nah di sini tuh di ujung sini nih ada bangku memang bang. Kayaknya kalau buat yang apa kayak jaga-jaga parkiran tuh loh. Iya. Emang dari jauh gue liat kok kayak ada orang. Iya. Kayak ada orang gitu loh. Cowok. Gue deketin nih bang. Pas gue liat lah Bang Rahmat. Bang Rahmat duduk. Lagi duduk Bang Rahmat. Bang Rahmat lagi duduk. Udah gue tegur dong bang. Lah bang, lu udah sampai di bawah aja lu, ngapain di sini bang? Gue bilang gitu ya kan, diem nggak jawab bang. Tapi dia nggak lihat ke gue mukanya. Dia tuh posisinya begini bang. Kayak kalau kita mah kayak lagi memendam sesuatu, kayak punya masalah gitu loh. Iya. Lagi begini posisinya begini, duduk bangku plastik. Iya. Nggak jawab nih. Lagi enak badan bang lu bang. Nggak jawab. Karena gue kan baru bang, nggak mungkin gue korek-korek gitu kan bang ya. Iya. Ya udah bang, gue lanjut deh bang. Gue bilang gitu ya kan. Jadi ini dia duduk nih bang. Gue jalan nih, mau ke tangga nih, dia diri bang. Si Bang Rahmat. Bang Rahmatnya diri, berarti kan gue ngebelakangin dia nih. Iya. Gue baru naik tangga 2 langkah lah. Tiba-tiba dia diri, kan gue ngeliat dari ujung mata ini. Lah dia Bang Rahmat diri nih. Lah mau kemana bang? Nggak jawab, tapi dia arahnya ke toilet. Karena di bawah tangga persis kan toilet. Dia ke toilet. Ih nggak lama bang, itu dia masuk nih. Ini walkie-talkie gue bunyi gitu. Maksudnya ada panggilan. Don monitor. Gue angkat. Gue belum naik bang. Gue angkat. Ya monitor. Ya Bang Arifin, gue taunya kan Bang Arifin, Pak Arifin. Iya Pak Arifin. Ini gue Bang Rahmat katanya. Nah, Bang Rahmat, lu di mana bang? Lu lama, kata dia. Ini gue udah sampai lobi nih, mau keluar lobi nih. Bang, jujur bang, itu gue nggak jadi naik bang. Iya. Lah kan gue mikir, itu siapa tadi? Aduh. Iya. Gila, Lah yang masuk siapa? Kan gue liat Bang Rahmat. Itu bang, gue langsung balik badan. Lari gue sadarnya bang. Lari, balik lagi. Gue nggak jadi naik ke atas. Gue lari balik lagi bang. Balik gue naik ke atas. Pak Arifin cuma ngeliatin. Lah kenapa kamu Don? Oh dia liat, karena kan dia ngeliat dari jauh kan. Tata gue lari kan. Lah kenapa lu? Bang Rahmat banget gitu ketemu begitu bang. Lalu ngapa? Ngeliat gue panik ya kan. Iya. Udah di sini kata Pak Arifin. Udah, gue sama. Udah minum dulu nih kata Pak Arifin. Kenapa? Bang, lu beneran bang? Beneran apaan sih kata Bang Rahmat? Lah gue ngeliat lu di bawah bang, di basement. Ngaco lu. Kata Bang Rahmat, ngaco. Lah ngapain gue ke basement? Iya. Kan udah kita atur, gue mau lantai 5 sampai lantai 8 hari ini, malam ini kata dia. Lah ngapa lu pakai ngeliat gue di bawah katanya? Emang ngeliat siapa? Lu bang, sumpah lu bang, gue ngeliat lu bang. Bener-bener gue iya, tapi gue tanya diem aja. Gue pikir lo gak ada masalah, kok tiba-tiba lu kok cepet banget lu di basement aja gitu loh. Iya. Apa lu langsung ke basement mau ngobrol sama gue? Kan gue nggak tahu bang. Pak Arifin cuma senyum-senyum doang gitu.
belum cerita Pak Arifin, tapi cuma senyum-senyum doang. Udah tenangin dulu Don, udah biar saya aja, kata Pak Arifin. Udah kamu tenangin, kamu di pos sama Rahmat. Mat, lu udah kan Mat? Udah Pak, udah kalau temenin si Doni aja. Oh iya Pak, biasa yang ngontrol dari basement sampai lantai 4. Maaf ya Pak, udah santai, tenangin aja, biar gua, kata Pak Arifin. Udah tuh Pak Arifin tuh yang patroli ke bawah. Yang patroli ke bawah. Udah. Terus kata Rahmat, yakin itu gua, kata Rahmat. Iya bang, sumpah gua logik bang. Gimana sih bang, kan gue kenal lu, tahu maksudnya gue bener-bener nanya. Lu ngajak ngomong gue nanya, lu ngapa bang, sakit? Terus dia ngilangnya kemana? Kamar mandi basement. Iya, lu masuk, gak lama dia masuk nih, lu bunyi nih walkie-talkie gue. Dan lu yang monitor lu bilang udah di lobby. Itu siapa? Nah udah tenangin aja, kata Bang Rahmat gitu. Karena kan Pak Arifin sama Bang Rahmat masuk orang lama, cuman emang lamaan Pak Arifin gitu loh. Udah lu tenangin aja. Udah, lu jangan kemana-mana, hari ini lu di pos aja, kata dia. Wah, gua bang, bener-bener itu mau bang. Diem, akhirnya nggak lama Pak Arifin datang tuh ya. Udah aman, nggak apa-apa Pak, nggak apa-apa saya mah, udah aman. Ya udah tuh, malam itu lancar bang. Besoknya ini kan ketemu malam lagi ya kan. Ditanya lagi nih malam berikutnya nih. Kalau hari gue lupa bang, harinya tuh gue udah lupa karena udah 2016 sih kan. Gue lupa harinya. Ditanya sama Rahmat, gimana? Lu mau gue yang ke bawah apa gue yang ke atas? Tapi karena penasaran gue bang, wah udahlah gue aja deh. Lagi apes aja gue bilang gitu ya, mungkin lagi apes aja gue, ada bismillah, udah gue deh yang dari basement sampai lantai 4. Pak Arifin, standby ya Pak di pos. Siap. Kalau ada apa-apa, udah kabarin aja Don, monitor. Iya siap Pak. Udah di jalan tuh Bang Rahmat sama gue misah tuh ya kan. Dia ke lobby, gue ke basement lagi dengan perasaan yang gue sebenarnya takut bang. Karena kan baru kemarin gue begitu ya kan. Iya, baru kemarin malam ya. Iya, baru kemarin malam gue begitu. Tapi gue berani diri karena kenapa, kan kewajiban gue, tugas gue ya kan. Takutnya ya mungkin kan takutnya pikiran senior dan ini kan Pak Arifin ini kan nggak lama apa gimana, gue nggak mau begitu gitu loh. Udah gue beraniin diri bang. Gue masuk. Kalau basement itu kan sama aja kayak di itu bang. Jadi ada untuk jalan lampunya dinyalain sedikit, tapi untuk parkiran mobil-mobilnya kan pasti digelapin. Gelap, ya? Iya, pasti digelapin. Gue masuk nih bang, mulai masuk basement, hawa gue udah gak enak bang, bener. Sebenarnya pada malam itu juga hawa gue gak enak bang. Tapi gue beraniin diri ya kan, tetap gue beraniin diri. Gue masuk nih, gue nyenter sambil jalan pelan-pelan nih gue nyenter. Pas, jadi kan gue masuk tadi gue bilang gue kan nih parkiran. Itu pas gue nengok kanan bang, gue bilang gue berhenti di situ bang, perasaan gue bang. Iya. Nah lu, gue kebawain nyenter gue kesana lagi, terus gue gini lagi, setelah masih ada bang. Jadi di pojokan bang, jadi pas gue masuk nih, nah pojokan sono no. Kalau kita mau mungkin pakai mobil tapi belakang mobil paling pojok gitu loh. Kalau lift kan pojok sono ya. Pocong bang. Wah. Tapi ngebelakangin gua. Posisinya ngebelakangin bang. Iya. Wah bang. Wah gua begini. Pas gua gini lagi bang tuh saya masih ada bang. Allahu Akbar, ya Allah, apaan lagi nih? Gue bilang, aduh apaan lagi nih? Astagfirullahaladzim. Gue nggak bisa nyebut bang, tapi dalam hati aja gitu loh. Iya. Aku udah beraniin diri dah. Bismillah, gue maju bang. Gue jalan nih bang. Pek.
Di belakang gua bunyi pek pek, jelas pek pek. Iya. Gue berhenti suaranya bang. Gue jalan lagi, bek bek. Gue nengok langsung nggak ada siapa-siapa bang. Iya. Terus gue senter lagi ke arah pojok itu, udah nggak ada. Iya. Udah nggak ada. Tapi bunyi apa ini? Tahu nggak sih bang? Kayak orang loncat. Widih. Iya. Iya. Gitu. Bek bek. Tapi kalau gue berhenti. Wah, gue udah kok nggak enak bang. Gue coba jalan cepet bang. Pelan dulu nih, tadi kan gue pelan bunyi bek bek 2 kali, gue berhenti, gue liat, gue jalan pelan bang. Gue coba jalan cepet, lah bek nih. Lah gue jalan cepet nih bang. Bek gitu, gue berhenti persis di depan lift bang. Gue berhenti di depan lift, bek, itu suara berhenti lagi bang. Di depan lift gue berhenti nih, gue berhenti langsung dari jalan cepet itu jelas denger bek. Kayak dia loncat tapi ngejar gue gitu loh, ngikutin langkah gue. Gue berhenti bang depan lift bang. Bek. Wah udah nggak beres nih gue, ya kan. Allahu Akbar, gue balik badan bang, gue lari berlawanan. Jadi gue, kalau orang bilang mah, kalau memang ada dia mah, ada pocongnya gitu, gue tabrak pasti tuh pocong beneran. Iya. Gue lari, Allahu Akbar, gue balik lagi bang, balik naik ke atas gue. Gila, ya. Seakan-akan ngikutin ya. Iya, tapi pas gue lari balik itu, gue udah nggak ngedenger lagi tuh suara bek-bek itu, nggak denger. Tapi pokoknya istilahnya, kalau gue lari tuh ngebalik, ya gue pasti nabrak dia gitu loh. Wah, gue udah gak mikir, gue dalam hati, Allahu Akbar, gue balik bang. Iya. Itu gue lari ke atas. Nah pas gue arah balik itu, Pak Arifin lagi depan pos, dia lagi tolak pinggang ngeliatin jalanan. Lah, Astagfirullah, kenapa kamu? Wah, tolong saya pak. Tapi sambil lari gue, tolong saya pak. Dia nyamperin, wah kenapa? Allahu Akbar, gue cuma gitu doang. Allahu Akbar, pak, istighfar, ayo ke pos. Bang Rahmat belum nyampe. Iya, karena posisi masih di atas ya? Masih di atas kayaknya, dia masih kontrol. Dia pakai walkie-talkie tuh, si Pak Arifin nih ngomong. Monitor, mat. Oh ya, udah sampai di mana lu? Ini baru sampai lantai 8. Udah sampai lantai 5 kata dia. Ini dikit lagi mau turun nih. Udah turun dah. Ngomong apa? Ini si Doni nih. Katanya diganggu lagi kayaknya dah. Oh ya, siap dan. Udah tuh dia mati kan. Udah tenang kan Pak Arifin. Astagfirullah, gue masih merem itu. Iya. Gue masih merem bang, sumpah. Allahu Akbar pak. Istighfar. Buka mata lo, liat nih gue. Gue buka mata, iya Pak Arifin. Ya Allah pak. Kenapa? Udah jangan cerita dulu. Udah ngambil air tuh. Saya minum dulu. Saya baca doa, minumnya. Iya pak. Gue duduk di bawah tuh. Dia duduk di bangku goyang-goyang tuh biasa di depan pos. Gue duduk di bawah. Tapi sedikit gue tuh ngeliat ke bawah tuh. Maksudnya kayak arah basement, ke arah basement gue liat. Udah jangan diliatin katanya. Kagak pak. Aduh ya Allah pak. Udah minum dulu. Nggak lama Bang Rahmat datang. Ngapa lagi? Kata Bang Rahmat tuh, ngapa lagi dia? Sambil cengah-cengah, kenapa lagi lu? Kata, kenapa lagi dia pak? Dia kayaknya diliatin dah katanya. Gue diem. Dah, tenang, ya. Nih ngerokok dulu sebatang. Pak Arifin. Ya Pak Arifin diri. Pak Arifin diri nih, terus bilang sama Rahmat. Mat, jagain Doni ya, biar gue yang kontrol ke bawah. Gue cuma bilang, udahlah, gue udah nggak kuat, pikiran gue gila gini. Besok apa lagi kan gitu, pikiran gue ya kan. Nah, akhirnya Pak Arifin tuh yang ke kontrol. Basement nih. Gue lama cuma nemenin rokok, udah tenang kata. Udah selesai, gue sambil ngerokok kelar, Pak Arifin udah kelar juga ya kan. Udah, nggak usah lo ceritain sekarang, kata Pak Arifin. Nggak usah lo ceritain sekarang, nanti aja kalau kita masuk si pagi. Nah, karena kita ini baru 2 hari malam, kata Pak Arifin. Jadi besok biar gue sama Rahmat yang kontrol. Lu di pos aja, jalanan kan rame. Ya, siapa tuh juga tukang dagang ada di situ kan, katanya dia. Iya pak, udah. Itu malam itu sisa malam itu gue di pos. Yang kontrol Pak Arifin sama Bang Rahmat.
di 2 malam berikutnya aman nih bang. Nah di malam ketiganya nih, gua sama Bang Rahmat nih, kata Bang Rahmat gimana nih ngaturnya? Gua ke atas aja deh bang. Gua bilang ke Bang Rahmat, lo jadi bang ke bawah bang. Ya udah ke atas ya. Iya. Udah Bang Rahmat ke bawah, gua ke lobi dong. Karena gua mau masuk lantai ke-8 kan. Gua masuk ke lobi seperti biasa, gua senterin tuh lobi dulu ya kan. Gua senterin, sampai gua buka kamar mandi gua. Tengah ada santai. Gua ke ruang resepsionis. Gua ke ujung, berarti kan kalau gua mentok lift. Belum gua pencet liftnya bang, tapi gua udah ngadep ke lift. Pertama gitu. Belum gua pencet nih lift. Gua nengok dong. Nggak mungkin gue kan ini yang tembok ya kan. Gue nengok sana dong, set. Kagak ada siapa ya, tapi gue denger jelas bang, anak kecil ketawa. Ya. Anak kecil ketawa bang. Gue jelas denger anak kecil ketawa. Perasaan mau gue pencet bang. Ini ujungnya ngelihat bang. Lah 2 orang bang. Keluar dari meja resepsionis. Kayak ngeledekin gue terus lari ke arah sofa. Maksudnya ke arah sono, ke arah toilet apa ke arah sofa gitu. Lah gue langsung nengok ya. 2 orang bang, gue jelas nih liat di ujung matanya loh. Iya. Gue ngeliat gitu setelah 2 orang bang. Keluar dari selaan meja resepsionis 2 orang. Kayak sambil bercanda. Terus lari. Lah, gue dengan segenap keberanian gue pada saat itu bang, masa bodoh apa yang terjadi, gue udah masa bodoh. Gue lari bang, gue lari nyamperin dia itu, gue nyamperin, gue samperin maksudnya. Gue lari, siapa itu? Gue sambil lari sambil nyamperin, chat. Gue cek nih, ya kan, gue cek sofa dulu yang gue, kagak ada bang. Gue ke kamar mandi nih bang, gue liat kamar mandi nggak ada, lah kagak ada. Terus gue jalan nih, gue balik badan bang. Jadi kan kalau gue udah balik begini, berarti kan gue ngadepnya ke pintu lobby dong ya. Nah itu bang, pas gue ngadep udah balik nih, gue mau balik ke klip, udah gue klip lagi. Pas gue ngadep klip nih bang, keluar di luar bang, di depan lobby itu dua orang anak kecil perempuan lari ke arah basement, tapi yang sebelah sini. Iya. Gue lari depan kaca berarti kan, jelas iya, 2 orang cewek lari nih. Anak kecil lari, sambil ketawa terus larinya tapi ke arah sini, ke arah basement sebelah sini buat tempat masuk mobil. Lari sini, gue lari bang, gue buka. Siapa itu? Gue kejar bang. Gue kejar tapi sambil gue senterin, sampai di tengah-tengah basement mau masuk, gue berhenti saat. Gue berhenti, bener-bener berhenti gue. Bukan berhenti nge-freeze, enggak, gue berhenti ngeliatin. Gue inget kejadian gue yang sebelum-sebelumnya. Iya. Gue cuma ngeliat, kagak ada siapa-siapa, set balik gue. Udah gue balik, saat gue mundur. Gue udah cuma berpikir, gue diganggu. Itu bukan orang lah kasarnya, manusia. Makhluk halus lah ya. Iya, udah gue balik. Gue beranikan diri gue untuk masuk lagi ke lobby. Tapi pas gue masuk ke lobby, Pak Arifin manggil gue. Iya. Sambil nyamperin, kenapa lu? Enggak pak, apa yang lu lihat? Tiba-tiba lu lari keluar lagi tuh dari lobby. Terus ngejar kayak lu ngejar sesuatu, kata Pak Arifin. Enggak pak, udah ntar aja pak ceritanya pak. Berarti lu belum ke atas. Udah diganggu. Iya. Pak Arifin cuma senyum. Udah lu naik ke atas. Dari lantai 8, iya siapa? Udah dia balik, gue naik ke atas. Aman tuh, sampai gue cek. Sampai lantai 5, 6 aman, sampai turun ke bawah. Waktu di 2 bulan pertama gue kerja, di minggu kedua gue masuk malam lagi. Iya. Sama Bang Rahmat, gimana nih Don? Yaudah, karena gue ke basement sampai lantai 4 kan. Nah, gue mau ganti nih bang rute. Karena kejadian sebelumnya ya kan, gue ganti rute nih bang. Jadi gue dari lobby, gue langsung naik ke lantai 4. Nah, gue turun sampai basement.
lewat tangga darurat gitu loh. Ya udah yuk kata Bang Rahmat barengan aja ke lobbynya. Ya udah, tapi Bang Rahmat langsung ke lantai 8, gue cuma di lantai 4 ya. Ya. Udah nih, singkat cerita gue ke lobby sama Bang Rahmat, gue naik nih, ya kan. Gue ke lantai 4, Bang Rahmat ke lantai 8 kan. Begitu sampai di lantai 4 kan ngebuka tuh. Oke, kata Bang Rahmat, oke. Gua keluar, Bang Rahmat lanjut ke lantai 8. Iya. Udah tuh, gue udah pastiin gue harus dari sini mulainya gitu. Udah tuh, sama kan tempatnya kayak yang tadi gue ceritain awal kan. Maksudnya agak terang di lorongnya, cuman emang di kantornya gelap, udah dimatiin lampunya. Gue jalan nih Bang. Teng, pelan, gue senter, pelan. Sampai di ujung kan gue bilang mentok gitu kan Bang. Kalau mau ke mana pintu darurat harus ke kanan. Ya. Dan gue sampai di mentok nih ke kanan, gue kiri dulu nih Bang. Saat gue maju sedikit, pas gue balik badan nih Bang, maksudnya gue mau jalan lurus sambil ke pintu darurat nih Bang ceritanya. Gue jalan pas di persimpangan itu Bang, persimpangan pertigaan itu, gue dengar lagi suara perempuan Bang. Iya. Jelas nangis Bang. Pertama pelan Bang, tapi di kuping gue jelas gitu, tapi pelan dia nyanyi. Nangis itu pelan. Dan gue yakin itu di dalam kantor. Di dalam ruangannya. Dalam ruangan kantornya, yang sebelah kiri. Karena kan gue ngambil ke kiri dulu kan. Itu gue jelas itu. Gue senter dong ke dalam ya. Gue cuma bikin, apaan lagi nih. Tapi bismillah udah, gue senter, nggak ada siapa Bang. Gue senter, gue nggak berani buka pintu kantornya. Gue senter kan kaca, banyak kacanya kan. Gue kagak ada siapa-siapa ya. Udah tuh gue balik begini, pas gue balik begini nih Bang, makin jelas Bang. Itu suara tangisan kayak tadi pas gue balik pelan, gue balik hilang, pas gue balik lagi kenceng lagi Bang, kayak yang pertama gue di lobby aja gitu. Jadi kayak dia kayak ngasih tahu gitu kalau gue lagi sedih apa gue lagi nangis, gue ada gitu. Kenceng banget di kuping gue Bang, kenceng di kuping gue. Wah, nge-freeze gue di situ. Gak bisa gerak gue. Gak bisa gerak gue di situ Bang. Gue diem ya kan. Mulut pun gue cuma dalam hati, ya Allah, tolong ya Allah, astagfirullahaladzim, tolong ya Allah, astagfirullahaladzim. Gue baca doa cuma bisa yang dalam hati aja gitu Bang. Gue nge-freeze Bang, bener-bener freeze, gue diem. Kan jelas banget nih Bang, di kiri gue, kuping kiri gue. Jelas sih tangisan dia tuh jelas banget. Lama-lama kenceng Bang. Dia kayak lebih, kalau yang di pertama gue di lobby itu kan tiba-tiba kenceng aja kan. Nah kalau ini enggak, jadi pelan kenceng. Terus lama-lama kayak dia kayak mau teriak sama gue, tapi di kuping gue. Nangisnya tuh kayak nangis teriak di kuping gue. Dari pelan, gue nge-freeze Bang di situ. Gue nge-freeze. Ada kali gue bangsa 2 menitan tuh Bang. Gue nge-freeze diem sampai astagfirullahaladzim, gue bisa gerak Bang. Gue jalan bisa, gue bisa gerak nih. Saat gue balik badan Bang, saat gue liat kosong Bang. Emang gak ada siapa-siapa? Gak ada siapa-siapa, kosong. Wah, udah, gue nggak pikir panjang, gue balik. Tapi gue nggak lewat tangga, gue langsung ke lift. Gue ke lift, ya kan. Gue pencet turun untuk lift ya kan. Wah, bodo amat, gue pencet turun nih lift ya kan. Gue kebuka nih Bang. Ting, sampai di gua. Pas dibuka, lah Bang Rahmat depan gue. Jadi dia udah tuh, udah sampai lantai 5, pas sampai lantai 5 dia kan mau turun kan. Itu ketemu. Allahu Akbar Bang Rahmat. Lah ngapa lu? Oh, gua langsung masuk Bang. Udah tutup dulu Bang. Gua sambil ngeliat, tutup dulu Bang. Ditutup sama Bang Rahmat. Nah, turun ke lobby Bang. Kata Bang Rahmat, kenapa? Untuk gue ceritain di pos saya Bang. Ya lu kenapa lagi? Udah Bang, terakhir di pos tuh Bang. Udah tuh sampai di pos gue cerita lagi. Wah Pak, ngapa lagi? Kenceng banget Bang, sampai nge-freeze saya. Kayak dibikin tegang gitu. Maksudnya gue nggak bisa gerak sama sekali. Dua bulan minggu kedua itu. Pas lagi shift malam ya? Shift malam. Wah,
Udah gue ceritain, kenceng kata Bang Rahmat, nangisnya kenceng. Ya kenceng mah lama-lama di kuping gue lah, kata gue kaku bang. Wah udah bang, gue terusin ketawa doang Bang Rahmat. Ya udah, biar saya aja. Jadi lagi-lagi Pak Arifin yang gantiin gue untuk ngontrol sampai basement, karena kan gue nggak sampai turun ya kan, cuma di lantai baru di lantai 4 udah kayak begitu ya kan. Iya. Itu cerita terakhir gua, karena setelah itu pas masuk paginya gua memutuskan untuk resign. Berarti bisa dibilang ini gangguannya memang benar-benar ekstrim ya Bang Uyi ya? Iya. Karena Bang Uyi setiap malamnya pasti kalau lagi patroli diganggu nih. Gitu. Iya. Karena kalau menurut Pak Arifin kan mau kenalan kali. Mau kenalan ya? Iya, karena emang kita gua nih orang baru kan. Orang baru gitu. ya? Cuman kan maksudnya begitu kenalan. Ekstrim banget nih. Iya. Dengan cara yang ekstrim, gokil. Dan ini akhirnya Bang Uyi memutuskan untuk resign di 2 bulan ya? Ya 2 bulan 2 minggu lah. 2 bulan 2 minggu lah ya? Belum genap 3 bulan belum kerja genap. situ. Wah gokil, langsung kena mentalnya nih. Wah enggak. Bang, tapi nanti kita bakal bahas ya Bang di sesi pertanyaan seperti apa sih historinya dari gedung tersebut ini ya? Siap. Ya Bang Uyi, tadi kan udah diceritain ya Bang ya? Iya. Cerita dari awal sampai akhir gimana teror demi teror yang dialami sama Bang Uyi nih pada saat jaga malam nih ya. Iya. Dan ternyata di sini Bang Uyi cuma kuat 2 bulan aja nih. 2 bulan lebih. 2 bulan lebih ya? 2 bulan lebih 2 minggu kalau nggak salah deh. Iya. Dan ini memang gangguannya benar-benar ekstrim Bang ya? Iya, itu yang dari awal aja kan kita itu bener udah sebenarnya udah kayak gimana gitu Udah ngeri-ngeri sedap lah ya. Iya. Dan pada saat pertama kali ngontrol ini memang piketnya itu hanya 3 security nih, pagi dan malamnya atau gimana? 3 nih dibagi nih. Dibagi-bagi 3. Oh, iya. Jadi kalau malam 3, pagi juga 3. Cuma kalau pagi kan misah. Jadi di pos 1 orang, terus di basement 1 sama di pintu. Ya lobby nih, masuk lobby. Pintu lobby 1. Tapi kalau malam itu memang pusatnya di pos, baru kita mencari gitu. Dan ini pertama kali nih, maksudnya atau ada sebelumnya pengalaman pernah jadi security juga nih? Pertama kalinya nih, gua ngerasain kerja jadi security, ini pertama kali. Makanya langsung kena mental gitu. Ya, itu pada saat melihat sosok pocong, kalau boleh tahu nih kisarannya tingginya hampir sama dengan manusia pada umumnya atau gimana nih yang pada saat Bang Uyi lihat itu? Kalau tinggi, kalau untuk manusia ya, enggak. Jadi dia emang lebih tinggi. Pokoknya sekitar 2 meter lebih lah. Tinggi juga ya? Tinggi gede pokoknya. Tinggi padat lah gitu ya? Tinggi padat gitu. Ya, kalau dibilang ukuran manusia bukan gitu loh. Iya, karena lebih dari tingginya Bang Uyi gitu ya. Tapi dia hanya membelakangi Bang Uyi aja. Membelakangi pada saat itu. Pas kita center, dia ngebelakangin. Terus kita kan sempat ngebalik, terus kita center lagi itu kan. Masih ngebelakangin. Dan ternyata memang Bang Uyi ini diikuti, tapi dengar jelas nih, maksudnya lompatannya. Iya, kayak orang lagi loncat gimana nih, dek gitu. Jadi pas kita jalan pelan, pas gue jalan pelan, dia ikut pelan gitu. Pas gue agak kenceng tuh pas mau arah ke lift, dia deg gitu. Malah lompatnya lebih cepat juga nih. Iya. Gokil ya. Tapi untungnya maksudnya kayak nggak ditampakin secara depan mata nih. Enggak. Tatap-tatapan kayak ya? Enggak, kalau tatap-tatapan enggak. Itu tadi pas kita tatap depannya kita udah bilang Allahu Akbar aja. Kita langsung hajar aja tuh, kita balik langsung lari. Enggak. Langsung kalau benar-benar ditampakin pasti kita nabrak itu. Nabrak ya. Iya. Logikanya seperti itu ya. Enggak, kita los aja. Berarti hanya kedengeran lompatannya aja. Ditampakinnya pas di awal aja tuh. Di awal itu ya. Tapi dia ngebelakangin. Dia ngebelakangin ya. Iya. Dan untuk yang Bang Uyi ini melihat sosok temennya nih Bang Rahmat nih. Bang Rahmat. Ini memang sama sekali nggak ada ciri-ciri yang kekurangannya nih, sama persis nih. Persis. Sama yang kalau baju kan kita sama-sama pakai baju security gitu. Iya. Itu sama. Cuman memang
Dia diem aja pas kita tanya, nggak jawab apa-apa. Cuman kan karena pada saat itu gue juga baru ya kan, jadi nggak berani nanya lebih lanjut. Cuman pikiran gue waktu itu mungkin lagi ada masalah gini apa gimana gitu. Iya, tapi memang perawakannya, fisiknya semua sama ya. Mirip Bang Rahmat, emang Bang Rahmat gitu. Gue udah pikiran mah Bang Rahmat aja. Bang Rahmat nih 100% nih gitu. Iya, 100% Bang Rahmat. Sampai denger walkie-talkie aja tuh. Bener-bener kaget lah. Itu Pas dia masuk ke kamar mandi basement, itu baru banget masuk walkie-talkie bunyi. Monitor, bunyi kita angkat, buatnya Bang Rahmat ya. Itu wajahnya dia terlihat pucat atau biasa aja nih? Biasa. Wajar, biasa. Biasa aja? Iya, cuma nunduk aja. Diem aja lah? Diem tapi nunduk aja. Kita tanya juga, gue tanya juga nggak maksudnya nggak ngeliat kita, nggak ngerespon, cuma diem aja. Terus tiba-tiba bangun jalan ke toiletnya. Wah, gokil sih, bener-bener gokil. Pada saat itu kan juga ngalamin nih Bang ya, pada saat di lantai 4 nih, ya yang di ruangan kantor itu kosong. Bang Uyi ini mendengar suara tangisan, itu memang bersumber dari dalam ruangan kantor. Dalam ruangan kantor yang pokoknya pas keluar lift sebelah kiri, iya, pas sebelah kiri. Jelas banget. Pas kita ngebelakangin, kita mau jalan, udah kata kita lihat di ruangannya kosong kan, kita ngebelakang, nah itu jelas banget tuh. Pelan pertamanya, pelan lama-lama kenceng kayak dia seakan ngikutin lah. Bukan ngikutin sih, kayak dia teriak di kuping, tapi dia nangis. Tapi jelas banget, kenceng banget. Karena memang kondisinya pada saat udah malam hari ini, gedung ini semua pastinya kondisi gelap nih ya. Gelap. Ada beberapa yang ya penerangan sedikit lah pasti. Penerangan cuma sedikit aja. Iya, karena kan orang kantor paling lambat tuh jam 8 mereka. Jam 8 nih, kalau ada yang lembur itu juga ya? Ada juga lembur. Itu juga nggak banyak, paling beberapa aja, beberapa karyawan sampai jam 8. Dan ternyata memang kondisi dari gedung ini sebelumnya yang tadi dijelasin sama Pak Arifin ya? Iya, jadi memang sebelum dibeli sama gedung asuransi ini, dulunya jadi kayak tanah kosong aja bertahun-tahun. Itu tanah kosong kata Pak Arifin tuh. Iya, karena Pak Arifin orang lama situ ya? Nah, dia orang lama situ gitu loh. Itu tanah kosong, jadi pohon rambutan, pohon mangga, pohon pisang, apa segala macam di pokoknya tanam-tanaman lah ya. Oh, itu udah cukup lama. Akhirnya dibeli sama gedung ini, terus dibangun gedung ini gitu. Tapi kalau untuk karyawan-karyawan yang lain atau pada saat shift pagi ini aman-aman aja nih kondisinya? Normal, kalau pagi nggak pernah ada selintingan, maksudnya gue denger gitu. Iya. Ada kejadian enggak ya? Enggak. Justru mungkin di malam harinya nih. Malam hari. Ya. Cuman emang kalau dari karyawan sampai gua keluar pun belum pernah selintingan denger, maksudnya karyawan diganggu yang sampai jam 8 gitu, itu gua nggak tahu. Oh, yang lembur pun aman-aman aja nih maksudnya? Maksudnya kalau aman gua nggak tahu, karena gua belum denger gitu. Belum denger aja nih? Belum pernah denger gitu. Cuman kalau Bang Rahmat sama Pak Arifin, dia ngomong, jadi sebelum lo ketemu sama makhluk-makhluk itu, gue udah duluan. Udah duluan nih? Iya, udah pernah gitu. Dan memang akhirnya di situ Bang Uyi bekerja hanya kuat 2 bulan aja nih ya? Iya, pada akhirnya cuma 2 bulan, lebih 2 minggu. Lebih 2 minggu lah, akhirnya memutuskan untuk resign nih. Iya. Dan alhamdulillah dapat ketua atau pemimpin Pak Arifin ini nih, Dandrul ya sebutannya ya, yang mau menghandle pada saat Bang Uyi ini ketakutan nih pada malam itu ini. Untungnya ya. Iya. Mungkin kalau yang lain juga belum tentu ya Bang, bisa kayak ya lanjutin aja gitu. Kalau takut tetap aja, tetap keliling lah, resiko lah gitu kan. Salut juga sih sama Pak Arifin ini, semoga Pak Arifin sehat-sehat ya Bang ya. Ya, amin. Dan terima kasih banyak nih Bang udah datang jauh-jauh dari Pasar Bo ya Bang. Untuk menceritakan kisah pengalamannya pada saat di 2016 jadi security nih ya. Sekali lagi terima kasih banyak Bang, sukses terus buat karirnya Bang Uyi dan salam juga Bang buat keluarga di rumah ya. Ya terima kasih banyak juga buat kalian yang tadi udah nonton ceritanya Bang Uyi dari awal sampai akhir, nggak ada yang skip. Dan akhir kata, gua Aris Dimensi Mistik beserta Bang Uyi pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bang Uyi terima kasih banyak.